Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak. Saya Dedi Suhendar dari SMK Negeri 63 Jakarta, CGP Angkatan 7. Kali ini sedang melaksanakan demonstrasi kontekstual di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Kali ini di video ini saya mewawancarai salah satu kepala sekolah di Jakarta. Beliau adalah Ibu Valen. Kita akan berkenalan dengan beliau. Halo Bu Valen. Halo Pak Dedi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Segar sekali ketemu Ibu pagi ini. Alhamdulillah. Senyumnya merekah ya Bapak Ibu. Tidak hujan, tidak gelap, panas, tetapi cukup cerah hari ini. Alhamdulillah Bu Valen sehat ya, sehat, lancar semua di sini ya, sukses ya Bu. Karena beliau ini baru saja berpindah ya Bu ya. Iya. Dari SMK 63 ke 57. Oke. Baik Bu, mungkin boleh silakan diperkenalkan Ibu dengan sekolahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ibu Valen, saya Kepala Sekolah SMK Negeri 57 Jakarta. Sekolah kami adalah sekolah pariwisata dengan program atau konsentrasi keahlian kuliner, hotel, ditambah lagi dengan karawitan dan seni tari serta UPW yang sekarang dikenal dengan ULP, Usaha Perjalanan Pariwisata. Baik, sepertinya ini jurusannya adalah jurusan yang menyenangkan ya Bu. Hotel, wisata, kuliner, tari, wah karawitan. Jurusannya hiburan semua ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu di sini selalu terhibur dan di sini tuh bahagia terus lah. Amin. Dan peserta didiknya utamanya adalah merasakan pembelajaran dengan balutan seni itu kan sangat menyenangkan ya Bu, seru, asik juga tentunya. Baik Bu, kita masuk ke dalam sesi wawancara. Saya ditugaskan untuk menginterview Ibu. Sebelumnya saya mohon izin, apakah diperkenankan untuk direkam dan nanti mungkin akan dipublikasikan untuk konten dari Kementerian Pendidikan? Oh, baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, selanjutnya ke topik yaitu tentang pengambilan keputusan. Oke. Nah, Bu Valen, selama ini bagaimana Ibu mengenali atau mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu itu merupakan sebuah dilema etika atau wujudan moral. Jadi kurang lebih dilema etika itu Ibu dihadapkan dengan satu keputusan. Jika memilih A itu benar, jika memilih B juga benar, tapi bertentangan, kurang lebih seperti itu. Itu biasanya membuat kita bukan kesulitan, ada semacam galau dalam membuat kebijakan. Bagaimana Ibu? Kalau misalkan dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, biasanya saya akan membuat skala. Nah, skala prioritas yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Katakan dari masalah itu datang dari guru, tidak menyalahi aturan yang ada di Juknis dan juga tidak merugikan guru tersebut gitu. Oh, baik. Jadi menggunakan skala prioritas. Jadi kalau dalam istilahnya adalah rule based thinking, jadi sesuai dengan peraturan gitu ya, sesuai dengan koridor, SOP dan lain sebagainya Ibu ya. Baik, bagaimana Bu Valen selama ini menjalankan pengambilan keputusan selama di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan nih yang sama-sama benar, terus juga ada nilai kebajikan di situ. Tapi di situ lumayan pelik juga. Gimana tuh Bu? Ya. Biasanya masalah seperti itu saya bawa ke manajemen. Nah, kenapa kena manajemen? Karena keputusan yang akan diambil ini adalah keputusan bersama. Karena kita adalah sebuah organisasi yang menerapkan di sekolah itu adalah manajemen terbuka. Jadi semua manajemen harus paham terhadap keputusan yang akan kita ambil ini gitu. Sesulit-sulitnya masalah yang kita hadapi, kalau kita bersama mengambil keputusan itu akan menjadi lebih ringan gitu. Nah,
Jadi sebuah keputusan akan diambil, yang pertama langkahnya saya pahami dulu masalah itu, kemudian saya bawa ke manajemen, walaupun nanti hasil akhirnya keputusan yang sudah kita putuskan bersama itu tidak plek sama dengan yang diputuskan dari keputusan komitmen yang sudah kita ambil. Dengan berbagai pertimbangan mungkin agak bergeser sedikit, tetapi semua pihak dan sebuah segmen di sekolah itu sudah paham tentang keputusan yang kita ambil itu. Oh, baik. Jadi walaupun memang pada pelaksanaannya tidak terlalu 100% sama, namun pada prinsipnya sudah tersosialisasikan. Oh, baik, Bu. Sangat baik sekali ya, Bu ya. Jadi selalu melibatkan semua elemen yang ada di sekolah ya, Bu. Baik. Baik, Bu, untuk langkah-langkah prosedur yang biasa Ibu lakukan, kan biasanya tadi Ibu cerita selalu dengan manajemen, selalu dengan elemen-elemen sekolah begitu ya. Terus menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu tuh dianggap paling efektif nih dalam membuat keputusan? Yang paling efektif untuk membuat keputusan itu adalah sebuah masalah itu harus dipahami esensinya oleh semua pihak dulu. Contohnya, sekolah akan melaksanakan LSS. Sementara keputusan untuk melaksanakan LSS itu harus mempunyai pemikiran yang sama di semua elemen sekolah. Nah, katakanlah stakeholder sekolah semuanya sudah harus paham tentang LSS itu. Nah, kita mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti lomba sekolah sehat. Tetapi ada elemen yang bertentangan. Kita harus menyampaikan kepada teman-teman tidak boleh merokok misalnya. Ini akan sulit karena mayoritas bapak-bapak merokok gitu. Nah, itu kita harus berkomitmen bersama. Yang mengambil keputusan itu tidak harus kepala sekolah, tetapi yang mengambil keputusan itu adalah semua komponen. Sehingga ada sebuah keputusan dan ada akhirnya sebuah komitmen yang tercipta. Ayo, karena kita akan melaksanakan LSS, kita sepakat kita tidak merokok di lingkungan sekolah. Nah, tidak ada yang tersakiti di sana, tidak ada yang terzolimi di sana, tapi karena itu merupakan sebuah komitmen bersama, akhirnya sebuah keputusan yang diputuskan bersama itu akan lebih baik daripada kepala sekolah membuat peraturan sendiri dan menyampaikannya di forum. Nah, ini akan dari top down itu kurang baik untuk sebuah sekolah yang menerapkan manajemen terbuka dibandingkan dengan dari bawah gitu. Nah, kalau dari bawah itu akan lebih komitmennya lebih terasa dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak gitu, Pak. Baik. Jadi Ibu seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwasanya keputusan itu selalu ada komitmen dan komitmen itu dijalankan penuh rasa tanggung jawab. Betul. Sehingga keputusan itu dibuat bersama ya, Bu. Betul. Ya. Baik, selanjutnya Ibu apakah Ibu memiliki sebuah seperti rangkaian jadwal ataupun juga punya trik-trik khusus treatment untuk penyelesaian kasus-kasus seperti misalkan Ibu membuat dulu jadwal atau memang Ibu langsung aja di tempat on the spot nih, ada masalah Ibu langsung selesaikan di sana, atau misalkan Ibu punya step-step sehingga membuat keputusan itu punya cara tertentu buat Ibu? Baik, situasional ya. Ya, situasional. Kalau itu berhubungan dengan mutu sekolah, kita akan melihat dari kalau sekarang berbasis data ya Pak ya. Nah, beberapa tahun ke belakang itu kita kan buat program dari masing-masing guru, dari semua elemen sekolah lah. Tetapi dengan adanya raport pendidikan, artinya sekolah sudah menerapkan sekolah yang berbasis data, kita bisa melihat atau mengacu pada raport pendidikan itu. Nah, di raport pendidikan kita lihat yang berwarna merah adalah elemen yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Nah, itu yang paling utama dulu. Kemudian
kalau ini sudah kita buatkan SOP-nya, sudah kita perbaiki program kita, katakanlah di satu sekolah misalnya ditemukan gitu, bahwa yang berwarna merah itu adalah toleransi. Nah, kalau toleransi yang merah berarti kita harus memperbaiki komitmen kita tentang bagaimana kondisi cara beribadah di sekolah, layanan kita kepada siswa tentang ruang ibadah, tentang pembimbing ibadah gitu. Atau yang merah di sekolah kita itu bukan toleransi tapi literasi dan numerasi. Katakan literasi, berarti dari literasi itu yang akan menjadi poin terpenting yang harus kita komitmenkan bersama. Kita lihat bagaimana SDM kita, apakah literasinya sudah cukup baik. Kalau sudah cukup baik literasinya, tentu anak, pengimbasannya ke anak juga baik. Nah, literasi ini akan berhubungan dengan prasarana, baik buku, baik sebagai penunjang literasi, baik perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi, kemudian lingkungan sebagai penunjang literasi. Nah, kemudian melihat lagi bagaimana lagi kalau sudah saprasnya bagaimana gitu. Nah, urutan-urutan yang prioritasnya kita lihat, oh sapras bisa menjadi urutan kedua, karena tanpa ruangan pun di bawah pohon pun literasi bisa berjalan. Tetapi kita harus menghidupkan yang paling utama adalah perpustakaan. Maka sebelum mungkin sapras perpustakaan diperbaiki, yang diperbaiki dulu adalah kegiatan di perpustakaan itu. Mungkin meningkatkan lomba yang berpusat kegiatannya dari perpustakaan, bedah buku, kemudian literasi tadabbur Quran gitu kan, memperbaiki lagi dengan kegiatan kesiswaan. Karena kalau misalkan semua pembaharuan itu atau masalah di sekolah itu kita selesaikan dengan berorientasi kepada dana, itu tidak akan bisa jalan. Jadi yang menjadi prioritas bagi kita, yuk kita kerjakan dulu yang tidak pakai dana dulu. Misalnya memperbaiki program literasi dulu, itu tidak pakai dana. Nah, terus meningkat lagi. Yang prioritas kedua yang pakai dana kurang banyak, terus agak banyak, dan akhirnya yang banyak kita masukkan ke program tahun berikutnya di Arkas mungkin. Yang dari program itu kan bisa kita breakdown lagi ke Arkas bersama-sama. Begitu Pak. Tapi ada kalanya situasional saat kita membutuhkan guru yang harus sertifikasi, nah atau untuk LSP sebagai asesor misalnya, itu mendesak dan itu harus kita laksanakan. Nah, itu tidak pakai lagi turunan lagi, tidak pakai melihat lagi, ini harus cepat dilaksanakan karena guru yang tersertifikasi akan menghasilkan siswa yang kompetensinya lebih baik gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Baik. Jadi kalau saya simpulkan, Ibu menggunakan dua cara, secara terencana maupun secara on the spot atau langsung begitu ya. Betul. Karena sesuai kebutuhan ya Bu. Ibu tadi menyampaikan sesuai dengan situasional ya. Berbasis data gitu kan, terus memperbaiki konten, memperbaiki proses, menyediakan layanan dan lain sebagainya. Terus itu semuanya sistematis, RKAS lengkap ya Bu ya. Ada juga yang ini, wah ini harus cepat dikejar, cepat begitu kan. Baik Bu, selanjutnya Ibu tentunya mampu mengenali faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu saat membuat keputusan pada saat menghadapi kasus-kasus dilema. Ya, faktor-faktor yang membantu itu adalah SDM yang ada di manajemen sekolah dan yang ada di sekolah itu. Itu faktor utama. Karena sekolah maju tidaknya sekolah tidak dilihat dari gedung bagus tidaknya gedung, tetapi kepada SDM yang menjalankan roda pembelajaran dan roda kegiatan di sekolah itu. Jadi menurut saya yang harus dibangun itu adalah SDM-nya dulu. Makanya
sebelum membangun gedung itu SDM-nya dulu. Kalau SDM-nya sudah bagus, nah ini kompetensi siswa juga akan ikut bagus. Nah, sarana dan prasarana penting, tetapi lebih penting SDM di situ. Jadi memang sangat berpusat kepada peserta didik ya Bu ya. Betul. Jadi utamakan dulu pelayanannya dengan meningkatkan SDM-nya terlebih SDM dahulu. guru dan karyawan, karena fungsi kita di sekolah itu adalah sebagai pelayan gitu. Baik Bu, ini kita nggak terasa sudah masuk ke pertanyaan terakhir Bu. Yaitu dari semua hal yang tadi Ibu sudah paparkan, sampaikan di awal sampai ke pertanyaan ini, apa sih yang Ibu bisa ambil berupa pembelajaran ataupun hikmah yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama membuat berbagai keputusan? Mungkin yang bisa diambil itu yang pertama, sebagai calon kepala sekolah ya, guru penggerak ini ya, dari pengalaman yang saya alami selama menjadi kepala sekolah, jangan mengambil keputusan sendiri. Kita harus melihat situasi, karena kalau misalnya kita mengambil keputusan sendiri, jadi kepala sekolah janganlah menjadi kepala sekolah yang one man show, tetapi jadilah tim yang kuat. Dan tim yang kuat itu datangnya dari pemahaman program bersama-sama. Kalau program sudah dipahami bersama-sama, mungkin akan lama dan agak tersendat, tetapi kita bisa menghasilkan pionir-pionir, calon-calon kepala sekolah yang berkualitas untuk masa yang akan datang. Karena pengalaman adalah guru yang baik. Nah, tidak masalah kalau misalkan agak pelan majunya sekolah itu, tetapi ada pembelajaran di sana gitu. Itu Pak. Jadi seorang kepala sekolah menurut saya haruslah terbuka tentang kesulitan yang ada di sekolah itu dan kesuksesan yang kita capai bersama. Dan jangan lupa seorang kepala sekolah harus selalu ingat bahwa jangan lupa memberikan reward kepada semua guru dan karyawan yang ada di sekolah itu, bahkan siswa. Reward bukan harus dengan benda, tetapi cukup penghargaan itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan personal yang diunggulkan, sehingga insya Allah nanti di sekolah itu akan muncul calon kepala sekolah unggulan, siswa unggulan, karyawan unggulan, dan insya Allah itu semuanya menjadikan dia percaya diri, siap untuk maju di masa yang akan datang. Baik Bu, sangat menarik sekali, sangat baik sekali pengalaman yang Ibu sudah dibagikan kepada saya. Yang bisa saya simpulkan dari statement Ibu adalah, yang pertama, selalu buatlah keputusan secara bersama. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana Ibu mampu memberikan apresiasi atau feedback positif kepada lingkungan. Terus juga bagaimana yang terakhir Ibu membangun SDM di sekolah itu supaya maju bersama ya Bu. Yeah. Bukan one man show, tapi adalah the best team lah ya. Hampir yang saya wawancarai kepala sekolah hebat selalu mengatakan jangan sampai one man show. Nah ini sangat bagus sekali ya Bu. Baik Bu, rupanya berakhir pula perjumpaan kita di interview kali ini terkait dengan membuat sebuah keputusan dari dilema-dilema yang selalu kita hadapkan, yang selalu dihadapi oleh kepala sekolah selama memimpin pembelajaran di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk sharing baiknya dari Ibu. Saya doakan semoga Ibu selalu sehat, lancar, sukses ya Bu ya, dan selalu berkah hidupnya ya. Amin. Nah, begitu juga ya Pak Dedi. Semoga guru penggeraknya selesai dengan nilai yang bagus. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, itu dia wawancara saya dengan Ibu Valen, Kepala SMK Negeri 57 Jakarta. Seperti yang Bapak Ibu saksikan, terkait dengan membuat keputusan tentunya memiliki seni tertentu,
Yang tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu tentunya bisa mengambil hikmah tersendiri. Semoga video ini bermanfaat dan akhirnya saya tutup perjumpaan ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.